Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Matan Jarumiyah bab Masdar, halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Babul masdar. Ini adalah bab masdar. Isim mansub yang kedua. Yang keberapa? Yang kedua. Masdar isim mansub yang kedua. Wa huwal ismul mansubu, dianya masdar. Jadi masdar di sini maksudnya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Bukan masdar yang tasrif ketiga doang, bukan. Wahwal ismul mansubu, dianya masdar itu isim yang mansub. Alladzi isim yang, alladzi na'a pada isim. Ismul mansub isim yang mansub, isim yang yaji'u. Isim alladzi isim yang yaji'u yang datang ianya isim. Salisan hal keadaan yang ketiga fi tasrifil fi'li, dalam tasrif fi'il. Ini beliau pengen memperkenalkan masdar dulu. Bukan maf'ul mutlak. Masdar isim kalau kita tasrif dia pada posisi ketiga. Daraba yadribu darban, qama yakumu, kan kauman, qiyaman. Kauman beda artinya, kauman kaum, qiyaman berdiri. Jalasa yajlisu julusan. Nah, itu yang ketiga, itu namanya masdar. Tidak semua masdar itu maf'ul mutlak. Tidak semua masdar maf'ul mutlak. Yang disebut maf'ul mutlak, nah itu ya, kalau dia mansub. Nah, jadi masdar di sini isim yang mansub. Maknanya masdar yang mansub. Masdar yang mansub. Kalau di segi tasrif dia pada posisi ketiga. Artinya tidak semua masdar itu maf'ul mutlak. Yang masdar maf'ul mutlak khusus masdar yang mansub. Nah, kemudian masdar yang mansub pun nggak selalu maf'ul mutlak. Kadang ada juga maf'ul bih. Kadang ada juga maf'ul bih. Nanti kita paham. Nahu contohnya. Nahu qaulika, seperti ucapanmu daraba yadribu darban. Daraba fi'il madhi, yadribu darban masdar. Nah, ini si darban masdar nih, bukan maf'ul mutlak nih. Ini beliau pengen memperkenalkan darban karena dia berada pada tasrif ketiga, berarti dia masdar. Nah, berarti dia masdar. Dia baru disebut maf'ul bih nanti kalau mansub dan ada amelnya. Susah juga ini mengertinya. Tapi kalau dicontoh paham. Wahwa kismani, dan dianya masdar atau maf'ul mutlak itu kismani, ada dua macam. Wahwa kismani, kismani khobar ya, marfu dan rafa' alih isim tasnya. Wahwa kismani, dan dianya masdar itu ada dua. Yang mana dua? Lafdiyun wa ma'nawiyun. Yang pertama lafdi, yang kedua maknawi. Maknanya maf'ul mutlak lafdi dan maf'ul mutlak maknawi. Maf'ul mutlak lafdi, maf'ul mutlak maknawi. Fa in wafaqa lafduhu lafdha fi'lih. Fa'in wafaqa, maka jika sama, wafaqa muwafakat sama, maka jika menyamai oleh lafzu, oleh lafadznya masdar, lafdha fi'lihi akan lafadz fi'ilnya. Maka jika menyamai oleh lafadznya masdar akan lafadz fi'il, bahwa maka dianya masdar itu lafdiyun, namanya masdar lafdi. Bahwa maka dianya maf'ul mutlak itu lafdiyun, maf'ul mutlak lafdi. Jika menyamai oleh lafadznya masdar akan lafadz fi'il. Masdar yang jadi maf'ul mutlak, dia mesti ada fi'ilnya di belakang. Fi'il itu jadi amelnya yang menasabkan dia. Kalau lafadz masdar dan lafadz fi'ilnya sama. Kalau sama lafadz pasti sama makna. Sama lafadz kan nggak mungkin beda makna. Lafadznya sama, lafadz masdar dan amelnya, lafadz masdar dan fi'ilnya sama. Kalau sama lafadz pasti sama makna. Bahwa lafdiyun, maka dianya masdar itu namanya masdar lafdi atau maf'ul mutlak lafdi. Contoh. Nahu qaulika, seperti ucapanmu qataltuhu qatlan. Aku membunuh akan dia, qatlan akan benar-benar membunuh. Jadi maf'ul mutlak cara mengartikan benar-benar. Qataltu zaidan, qataltu zaidan atau qataltu hayatan. Hu kita rubah jadi hayatan ular. Qataltu hayatan, aku bunuh akan ular itu, qatlan benar-benar membunuh. Jadi salah satu fungsi maf'ul mutlak untuk menguatkan amelnya, menguatkan fi'il. Qataltuhu qatlan. Aku membunuh akan dia, qatlan akan benar-benar membunuh.
Jadi qatlan dan qatala kan sama hurufnya. Nah, berarti qatala yaqtulu qatlan kan? Nah, itu namanya qatlan maf'ul lafdi. Maf'ul mutlak lafdi atau masdar lafdi. Fungsinya menguatkan amil. Ya. Jadi maf'ul mutlak atau masdar itu macam-macam. Ada yang menguatkan amil. Ada yang menunjukkan kepada bilangan nanti. Misalkan katal tuhu katlatan. Nah, kalau ada tak begitu kita artikan satu. Katal tuhu katlatan. Aku membunuh akan dia katlatan sekali bunuh. Darabtu darbatan. Darabtu daidan darbatan. Aku mukul akan dia sekali pukul kan. Jadi tetap masdar nama maf'ul mutlak namanya karena sama. Cuma karena ada tanya berarti menunjukkan kepada satu kali. Nah, atau darabtu daidan darbataini. Aku pukul akan si Zaid 2 kali pukul. Jadi darbata ini i'rabnya tetap maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak mansub dan nasab ya karena tasniyah. Ya, nah, cuma di samping dia mengandung makna taukid juga menunjukkan kepada kali. Kali pukul berapa kali. Nah, banyak nanti. Nah, ini cara i'rabnya. Qataltuhu qatala fi'il madhi. Itu fa'ilnya. Itu dhamir mutasil mabni atas dhammah pada mahrafa fa'il. Hu dhamir mutasil mansub kemarin. Maf'ul kan? Hu dhamir mutasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul B. Qatlan masdar atau qatlan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak mansub, tanda nasab fathah. Karena qatala, qatlan berasal dari qatala, sama hurufnya, kita sebut qatlan maf'ul mutlak lafzi. Lafadznya sama kah? Tinggal kita bikin contoh gampang. Hafiztul Qur'ana hifdan. Hafiztul Qur'ana hifdan. Aku telah menghafal akan Quran hifdan, benar-benar menghafal. Nah. Kalau hafiztul Quran saja, aku telah menghafal Quran. Nggak ada benar-benarnya. Hafiztul Qur'ana hifdan. Aku telah menghafal akan Quran hifdan. Benar-benar menghafal. Nggak ada yang terlewat. Nah, itu taukid. Masdar lafdi. Gampang kan? Nah. Dalam Quran, Iza zulzilatil ardu zilzala. Sama kan? Apabila digoncangkan akan bumi zilzalaha. Segoncang-goncangnya. Zilzala masdar dari zulzila. Maf'ul mutlak namanya. Wa idza dukkatil ardu dakkan. Bila dibenturkan akan bumi benar-benar dibenturkan. Banyak banget dalam Quran. Sabbal ma'a sabba. Ya. Surat apa? Ya. Sabbal ma'i sabbal ma'a sabba. Gimana bunyi ayatnya? Itu yang penting sabba itu sama dengan sabba kan? Itu masdar berarti menguatkan amil. Nah itu. Apa lagi? Nah, udah. Syaqqa itu maf'ul mutlak. Syaqqatil ardu syaqqa. Ya. Ini kan? Paham kan? Banyak dalam Quran. Udah. Enggak ada contoh lagi ya? Udah gitu aja. Jangan banyak-banyak contohnya. Contohnya di kitab fikih kalau ketemu. Wa in wafaqa makna fi'lih. Dan jika muwafakat ianya masdar, makna fi'li akan makna fi'ilnya. Wa in wafaqa, jika muwafakat, jika menyamai ianya masdar, makna fi'li akan makna fi'ilnya masdar. Maknanya sama. Duna lafdihi, ketiadaan lafadznya masdar. Lafadz masdar dan lafadz fi'il beda. Maknanya sama, sinonim. Bahwa maknawiyun. Maka bermula dianya masdar itu maknawi. Atau maf'ul mutlak maknawi. Di segi makna sama. Contoh, jalas tu qu'udan. Ada artinya duduk, jalasa juga duduk. Jalas tu qu'udan. Aku benar-benar duduk. Jalas tu alal kursi, kita tambahin. Jalas tu alal kursi qu'udan. Aku duduk di atas kursi, julusan benar-benar duduk. Qu'udan maf'ul mutlak maknawi. Mansub tanda nasab fathah. Gampang banget kan? Gampang banget. Nah itu. Nggak mungkin kita nggak bisa. Wa qumtu wuqufan. Qama yaqumu mestinya qiyaman. Qama yaqumu qiyaman masdarnya. Waqafa yaqifu wuqufan. Masdarnya wuqufan berhenti, berdiri. Qumtu wuqufan. Nah, wuqufan namanya masdar maknawi. Karena wuqufan sama dengan makna qiyaman. Kalau kita ganti qumtu qiyaman, aku benar-benar berdiri kan? Masdar lafzi. Gampang? Gampang. Ya. Udah habis. Dikit banget kan? Dikit banget, cuma dalam kitab lain ada tambahan. Dia banyak sih. Tapi jangan, kalau nggak ada kitab jangan, susah nanti. Harus ada contohnya. Ntar dijelaskan hafalan, nggak hafal kan? Nah.
Nanti aja kalau kita ngaji mutasar jiddan. Ini kan jurumiyah dulu nih. Kalau udah kata mutasar jiddan langsung kita bisa ke Arab. Langsung bisa ngomong bahasa Arab. Bisa nggak kira-kira? Kalau paham benar-benar bisa. Ta'lim kali khatam ta'lim pun dah lanjut lah. Khatam dengku khair. Kedua ke khatam. Nekalan bak playlist gundul mantul. Cara menentukan masdar simai harus lihat kamus karena arti simai itu kita dengar dari orang Arab. Jadi masdar sulasi semuanya simai. Kecuali yang kita nggak pernah dengar masdarnya baru kita kias. Kan kita nggak pernah ngomong sama orang Arab, gimana mendengarnya? Kita buka kamus. Setiap ketemu fi'il kita cari masdar simainya dalam kamus. Ya, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'a. Enggak boleh panjang-panjang ngaji takut cepat pintar. Ambil fikih. Ya. Masya Allah. Ini kita ngaji fikih sekarang. Fiqhul Wadih judulnya. Karangan Syekh Mahmud Yunus, pengarang kamus Mahmud Yunus. Fiqhul Wadih Mahmud Yunus untuk kelas 1 Tika. Masya Allah. Tika ini kita udah gede masih ngaji kita Tika. Ini kan? Litadrisi hadzal kitab fil madarisil ibtidaiyah. Ibtidaiyah nih kelas 1. Masya Allah. Orang Arab zaman dulu ibtidaiyah udah hafal kita gundul. Kita udah SMP baru ngaji ini. Dah, buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbil alamin. Buka Dek, halaman 8. Semangat, enggak boleh kendor. Babnya al-asya'ul mujibatu lil ghusli. Al-asya'u. Al-asya'u kan rafa' nih. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Jadi kalau rafa' itu enggak lepas dari 7 itu kan. Kalau enggak mubtada khabar, enggak khabar fa'il atau naib fa'il kan. Di sini kita takdirkan nih. Kita jadikan khabar. Hadhil asya'ul mujibatu lil ghusli. Ini adalah perkara-perkara al-mujibatu yang mewajibkan ianya asya. Mujibatu naik kepada asya. Takdirnya deh, hadhil asya'u. Ini adalah perkara-perkara. Bermula ini itu asya. Itu perkara-perkara al-mujibatu. Yang mewajibkan ianya perkara lil ghusli bagi mandi. Ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mandi wajib, bukan mandi pergi sekolah kan? Dah. I'rab dulu. Al-asya'u khabar. Mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadhihi. Khabar marfu' bil mubtada. Tanda rafa'nya dhom. Al-mujibatu naik kepada asya'u. Naik kepada marfu'. Tanda rafa' dhammah. Mujibatu pakai ta kan? Berarti muannas. Muannas karena asya'u udah enggak muannas jamak. Kemudian al-mujibatu ma'rifah nakirah. Ma'rifah karena al-asya'u ma'rifah kan? Nah, sama-sama ma'rifah sama-sama nakirah. Mujibatu naik kepada al-asya'u naik kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Lil ghusli. Li huruf jar. Ghusli majrur bi tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq kepada mujibah. Ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan ia bagi mandi. Lanjut. Wal asya'ul lati yajibu bisababihal ghuslu sittatun. Bermula perkara-perkara. Ini jadi mubtada, tadi jadi khabar. Wal asya'u. Dan bermula perkara-perkara allati yang. Bermula perkara-perkara yang. Pakai allati karena asya'u muannas. Kalau seandainya asya'u mudzakkar alladzi. Wal asya'ul ladzi kan? Ini karena allati isim mausul kata sambung. Jadi kata sambung itu tergantung. Kalau yang disambung muannas pakai isim mausul muannas. Wal asya'ul lati dan bermula perkara-perkara yang yajibu bisababiha yang wajib dengan sebabnya perkara oleh ghuslu, oleh mandi. Itu sittatun 6. Ghuslu fa'il yajibu. Ghuslu fa'il ya, ibu. Sittatun khabar asya'u. Beda-beda kan? Asya'u mubtada kan belum ada kabarnya. Bermula perkara-perkara yang yajibu, yang wajib bisa babiha dengan sebabnya perkara oleh mandi, itu sittatun. Ada 6. Ada 6 yang wajib mandi. I'rab jangan. Apa yang enggak tahu i'rabnya? Wa istinaf. Al-asya'u mubtada marfu' bil tidak tanda rafa' dhom. Allati isim mabni atas sukun. Pada mahar rafa' naik kepada asya'u. Isim mausul perlu kepada silat dan aid. Apa arti silat? Jumlah yang berada sesudah mausul. Aid
Dhamir yang kembali ke mausul. Wajaba yajibu. Yajibu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena nggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhamma. Dia perlu kepada fa'il. Belum ada fa'ilnya. Bi huruf sababi majrur. Tanda jar. Mudhaf sababiha dhamir muttasil. Mabni ala pada mahal jar mudhaf. Ghuslu fa'il yajibu. Fa'il tanda rafa' dhamma. Ini habis fi'il enggak langsung fa'il kan? Boleh diselangi kan? Jumlah yajibul ghuslu. Fi'il fa'il jadi silat alati. Jumlah yang berada sudah mausul silat. Dhamir bisa babiha kan muannas nih. Kembali ke alati udah pas. Ait. Sittatun khabar asya'u khabar mubtada. Khabar marfu tanda rafa' dhamma. Dah. Perkara yang wajib mandi ada 6. Yang pertama al-jima'u, jima'. Ya, wa hadza lidzaujaini adatan. Bermula ini jima' itu bagi suami istri pada kebiasaan. Nah itu, yang pertama jima', hubungan suami istri ini untuk orang tua. Enggak, wajib mandi. Yang kedua khurujul maniyyi, keluar mani. Wa hadza liman yablughu umruhu 15 sanatan, takriban. Bermula ini yang kedua keluar mani itu liman, li huruf jar, liman bagi orang-orang. Ya belughu umruhu yang sampailah umurnya 15 tahun, takriban lebih kurang. Khurujul mani, keluar mani, wahada bermula ini keluar mani itu liman bagi orang-orang. Ya belughu umruhu yang sampailah umurnya 15 tahun, takriban lebih kurang. Sawaun kana rajulan aw imra'atan. Sama saja ada ianya orang. Perhatikan dik. Karena dhamirnya huwa kembali ke man. Sawaun kana. Sama saja ada ianya man itu laki-laki. Awi meratan atau perempuan. Wajib mandi. Wa yusamma hadzani sababani al-janabah. Dinamakan akan dua ini dua sebab. Wa yusamma. Dinamakan hadzani akan dua ini. Apa dua ini? As-sababani, dua sabab. Yaitu jima' dan keluar mani. Al-janabata akan janabah, junub. Orang kalau keluar mani, orang habis hubungan suami istri disebut berjunub. Ya, janabah namanya. Orangnya disebut junub. Orang berjunub. Wa syakhsul ladzi yatalabbasu bi ahadi hadaini sababaini yusammal junuba. Wa syakhsul ladzi dan bermula orang, syakhsu orang. Bermula orang yang yatalabbasu yang terkena ia, yatalabbasu terkena. Berpakaian. Mana berpakaian terkena. Pakaian kan menempel di badan. Libasun apa libasun? Pakaian. Ya kan? Libasut takwa. Pakaian takwa. Pakaian takwa nggak kelihatan ya. Pakaian takwa maksudnya kita menghindari dari maksiat. Itu pakaian takwa. Pakaian yang paling bagus pakaian takwa. Kita pakai baju bagus-bagus nggak takwa. Nah, penting baju ala kadar tapi takwa terhindar dari maksiat. Nah itu. Libasut taqwa khairul lakum firman Allah. Pakaian takwa itu pakaian terbaik untukmu. Ya. Wa syakhsul ladzi yatalabbasu dan bermula seseorang yang yatalabbasu yang terkena ia bi ahadi hadaini dengan salah satu dua ini dua sebab yusamma dinamakan akan dianya orang al-junuba akan orang yang berjunub. Ah itu namanya orang berjunub. Udah. Itu gitu aja. Udah. Yang ketiga al-haidu, penyebab mandi, pewajib mandi yang ketiga haid. Al-haidu haid. Apa makna haid? Ya, haid arti haid kolam dasarnya. Tapi di sini bukan itu. Ad-damul khariju min imra'atin kulla syahrin. Yaitu ad-damul khariju darah yang keluar min imra'atin itu pakai titik, min imra'atin, bukan min imrahin, nah, pakai ta. Darah yang keluar min imra'atin dari perempuan kulla syahrin setiap bulan. Ini perempuan paham nggak? Setiap bulan ada keluar darah nggak boleh sholat. Nah itu namanya dia berhadas besar. Yang keempat an-nifasu, nifas. Yang keempat yang mewajibkan mandi nifas. Wahwa damul khariju wa akibal wiladati. Wahwa dan dianya nifas itu ad-damul khariju darah yang keluar akibal wiladah sesudah melahirkan. Ibu hamil habis melahirkan ada darah keluar. Namanya darah nifas. Nah, itu mewajibkan mandi. Yang kelima al-wiladatu, wiladah. Wiladah melahirkan. Arti wiladah melahirkan. Arti nifas darah yang keluar sudah melahirkan. Arti haid darah yang keluar setiap bulan.
Wa hadhihi salah satu tuhtasu bil mar'atil balighati. Wa hadhihi salah satu, dan bermula ini 3. Haid, nifas, dan wiladah. Wa hadhihi salah satu, bermula ini apa? 3. Isim ma'rifah kalau sudah isim isyarah badal. Wa hadhihi, bermula ini apa? Salah satu 3. Wa hadhihi salah satu, bermula ini 3 itu tuhtasu, dikhususkan akan dianya 3 bil mar'atil balighati, dengan perempuan yang baligh. Ya, perempuan yang baligh. Udah, tinggal satu lagi. Yang keenam yang mewajibkan mandi al-mautu, mati. Mati mewajibkan mandi. Karena orang mati nggak boleh mandi sendiri, berarti wajib kepada orang hidup untuk memandikannya. Mestinya wajib mandi sendiri, Dek. Ini kan tadi. Orang jima wajib mandi sendiri, keluar mani wajib mandi sendiri, haid, nifas, wiladah semuanya wajib mandi kan? Yang keenam al-mautu, mati. Orang mati wajib mandi. Cuma karena orang mati nggak bisa mandi, harus dimandikan. Nah, al-mautu, mati. Wa yashtariku fihi ar-rajulu wal mar'atu. Ishtaraka yashtariku. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ishtaraka yashtariku. Bersekutu padanya mati. Bersarikat padanya mati, fihi kembali ke maut. Yashtariku, bersarikat padanya mati, ar-rajulu, oleh laki-laki dan oleh perempuan. Mati. Laki-laki ada, perempuan ada. Nah itu perhatikan. Yang 2 pertama, 1, 2, ada laki-laki, ada perempuan juga sama. Ya. 1, 2 ada pada laki-laki, ada pada perempuan. 3, 4, 5 khusus pada perempuan. Yang keenam mati, pada laki-laki ada, pada perempuan ada. Arajulu, i'rabnya apa? Arajulu, kenapa baca arajulu? Coba perhatikan. Kenapa baca arajulu? Kakak? Yashtariku kalimatnya? Yang mudhari, fa'ilnya? Nah itu fa'ilnya arajulu. Bersarikat padanya mati oleh, ya kan? Oleh laki-laki dan oleh perempuan. Mar'atu? Ata. Wa ata mar'atu, ata kepada rajul. Wa man hadasa lahu sababun min hadhil asbabi. Dan bermula orang-orang. Hadasa, yang terjadi. Hadasa, terjadi. Wa man hadasa lahu, barang siapa yang terjadi bagi dia oleh satu sebab min hadhil asbabi, dari ini sebab yang 6, yajibu alaihil ghuslu, wajib kepadanya al-ghuslu, oleh mandi. Itu. Wa man hadasa, barang siapa yang terjadi baginya sababun fa'il hadasa, barang siapa yang terjadi baginya sababun, oleh satu sebab, min hadhil asbab, dari ini sebab-sebab yang 6 tadi, yajibu alaihil ghuslu, wajib atasnya oleh mandi. Wajib mandi. Karena wajib mandi kita harus tahu rukun-rukun mandi. Lanjut, rukun mandi. Furudul ghusli. Ini ngaji cepat. Furudul ghusli. Hadhihi furudul ghusli. Ini adalah fardu mandi. Makna fardu mandi, rukun mandi. Rukun mandi. Baru ada mandi kalau ada rukunnya. Kalau kurang salah satu rukunnya, nggak ada mandi. Kayak rukun sholat. Rukun sholat, kumpulan rukun-rukun itu terbentuklah sholat. Hilang satu rukun, hilang bagian sholat. Sholat kita nggak lengkap. Nah, itu namanya fardu. Fardu, hal yang wajib dilakukan. Fardu mandi, hal yang wajib dilakukan dalam mandi. Dah. Arafta kaifiyatal ghusli. Arafta, fi'il madhi ke-13. Arafta. Oh bukan, fi'il madhi ke-7, anta. Arafta, kamu telah tahu. Akan apa yang kamu tahu? Kaifiyatal ghusli, akan cara mandi. Maf'ulnya. Arafta, kamu telah tahu. Kaifiyatal ghusli, akan cara mandi. Sudah di belakang, cara mandi tinggal membasahin seluruh badan kan? Semua juga tahu. Arafta kaifiyatal ghusli, kamu sudah tahu akan cara mandi. Wal ana yajibu alaika ma'rifatu faraidihi wa sunanihi. Dan sekarang, wal ana, dan sekarang, yajibu alaika, wajib kepadamu. Yajibu alaika ya Ahmad, wajib kepadamu wahai Ahmad. Nah, itu kalau satu orang, ya Ahmadu, kan? Yajibu alaika ma'rifatu, wajib kepadamu oleh mengenal faraidihi, fardu-fardunya mandi, wa sunanihi, dan sunah-sunahnya mandi. Faraid jamak dari faridhatun. Sunani jamak, sunnatun, sunnatani, sunan.
Wal'an dan sekarang yajibu alaika wajib kepadamu ma'rifatu faraidihi oleh mengenal fardunya mandi wa sunanihi dan sunnahnya mandi. Dah, ringkas. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a dan bermula fardu mandi itu ada tiga perkara. Fardu mandi dikit doang. Yang pertama an-niyatu. Pertama nih, ya. Kapan niat? Inda awwali ma yughsalu. Ketika awal ma yang dibasuh akan dianya ma. Inda awwali ma yughsalu. Ketika awal sesuatu yang dicuci akan dianya sesuatu, awal kena air, udah langsung niat. Bagaimana cara niat? Bi ayyan wiyal junubu raf'al janabah. Bi ayyan wiya. Anu apa? Nasab. Makanya yanwiya kah? Bi ayyan wiya dengan bahwa meniat oleh orang berjunub raf'al janabah akan menghilangkan janabah. Aku mandi menghilangkan janabah. Karena Allah kah? Udah. Meniatkan oleh orang berjunub raf'al janabah akan menghilangkan janabah. Wal haidu wa ra'atab hal aiduna atah kepada junubu. Bi ayyan wiyal haidu kita ulang. Dengan bahwa berniat oleh orang yang haid. Raf'al haidi akan menghilangkan haid, mandi menghilangkan haid. Wan nufasa'u atah kepada junubu dengan bahwa niat oleh orang bernifas raf'an nifasi akan menghilangkan nifas ketika mandi. Gampang. Atau yang paling mudah lagi, wa yajuzu ayyan wiyal kullu fardal ghusli lillahi ta'ala. Wa yajuzu jaza yajuzu qala yaqulu mu'tal. Wa yajuzu dan bolehlah bahwa ayyan wiyal kullu berniat oleh semua tadi. Orang berjunub, orang berhaid, orang bernifas. Wa yajuzu ayyan wiya bolehlah bahwa berniat oleh semua tadi. Fardal ghusli fardu mandi lillahi ta'ala. Gitu aja niatnya. Mandi fardu karena Allah. Nah, itu mandi fardu karena Allah. Udah. Karena tiga-tiganya mandi fardu. Itu yang pertama. Jadi fardu mandi ada tiga. Yang pertama niat. Ketika awal membasuh badan. Oh habis kita basuh badan belum niat. Nggak dihitung. Tinggal basuh lagi, niat lagi kah? Lanjutkan mandinya. Ya. Kalau pengen habis mandi nggak wudhu lagi. Boleh. Sebelum mandi cebok dulu. Segala macam udah bersih. Baru mandi terus niat. Pakai sabun jangan kena yang membatalkan wudhu kan. Itu habis mandi nggak perlu wudhu lagi. Ya, boleh. Udah. Udah. Cari yang enak. Wudhu lagi. Nanti ada caranya. Yang kedua, izalatu ma yujadu 'alal badani minan najasah. Yang kedua, menghilangkan sesuatu yujadu. Yang didapati akan dianya sesuatu 'alal badani di atas badan minan najasati dari najis. Izalatu ma yujadu, menghilangkan sesuatu yujadu yang didapati akan dianya sesuatu di atas badan minan najasah dari najis. Jadi hilangkan najis dari badan kan? Kalau enggak sah mandinya. Nah, izalah masdar. Azala yuzilu izalah. Ini kita kurang belajar saraf ini. Azala yuzilu izalah. Yujadu. Aujada. Bukan aujada. Wajada yajidu. Wajada yajidu bina ma'ruf. Karena majhul yujadu. Yujadu kan? Dhamma awal fathah huruf sebelum majhul. Nah, failnya huwa. Kembali ke ma. Izalatu ma. Menghilangkan sesuatu yujadu. Yang didapatkan akan dianya sesuatu kan mustatir kan? Huwa. Alal badani di atas badan minan najasah dari najis. Yang ketiga, isalul ma'i ila ammati sya'ri wal basyarati. Menyampaikan air. Isalul ma'i menyampaikan air ila ammati sya'ri kepada semua rambut. Ammah umum. Ila ammati sya'ri kepada umum rambut. Wal basyarati kepada umum kulit. Semua bagian tubuh kita harus kena air. Itu kalau mandi wajib lah. Dalam mulut nggak wajib karena itu bukan zahir badan, yang zahir aja, yang di luar. Ya lubang hidung, di awal-awal lubang hidung itu zahir kan. Tapi kalau di dalam mata nggak wajib. Dalam kuping nggak usah masukin air dalam kuping, sebisa aja. Nah, ketek kalau macam kan. Nah itulah namanya isalul ma, menyampaikan air kepada rataku rambut dan kulit. Udah berapa menit ngaji? 5 menit lagi. Ya, tinggal nanya yang nggak tahu i'rab. Nah, itu.
Ini sarah yang penting dia. Kalau kita bisa ilmu sarah, gampang banget, nggak pakai capek-capek nulis arti. Ausala yusilu isal. Isal masdar. Ausala menyampaikan. Wasala nyampai. Ausala menyampaikan. Karamamu mulia. Akrama memuliakan. Tadi. Isalul ma menyampaikan air ila ammati sya'ri. Ya. Begitulah ceritanya. Ngaji kitab fikih ringan. Masya Allah. Cukup sampai di sini, jangan panjang-panjang ngaji ya. Takut cepat pinter ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah, baca doanya. Jangan kalau sekali ngaji sejam, sebentar udah khatam. Boleh panjang-panjang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqina wa karabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqina lana wa karabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqina lana wa karabatin lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa dzaka. Punya kitab khulasah enggak? Kita tambah pelajaran satu, sejarah biar paham sejarah. Ada kan? Ada kan? Ada 3 kitabnya. Enggak tahu sih, ada. Sejarah apa ya? Sejarah bahasa Indonesia. Khulasah aja dari ini kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tambahin nanti. Ya. Ya tambah Dari pelajaran sekolah ya. ya. Enggak tahu sejarah. Sejarah. Sejarah bahasa Indonesia. Coba Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Teman-teman, selamat melaksanakan sholat Isya ya. Nah, kita cukupkan pengajian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ada SKI.